Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sistem PLTS, di mana akan saya bahas mengenai pendinginan pada sistem panel surya. Jadi pada bagian pendingin ini, untuk prosesnya yaitu pada pengambilan data untuk keluaran dari sensor tegangan, keluaran panel surya, di mana jika terdeteksi terjadinya penurunan tegangan di bawah dari 15 volt, maka proses yang akan dilakukan selanjutnya adalah membaca kondisi dari intensitas cahaya, di mana jika intensitas cahaya terdeteksi lebih dari 400 lux, maka ada sesuatu yang terjadi terhadap daya dari pembangkit dari panel surya, sehingga prosedur selanjutnya yang dilakukan sistem adalah membaca suhu dari panel surya, di mana jika suhu panel surya terdeteksi lebih besar dari 30 derajat Celcius, maka sistem akan memberikan keputusan untuk mengaktifkan bagian pendingin panel surya. Jadi untuk proses pendinginan panel surya akan berlangsung secara terus-menerus sampai sistem mendeteksi perubahan tegangan panel surya di atas atau lebih besar dari 15 volt, sehingga pada bagian pendinginan akan berhenti secara otomatis. Berikut saya akan membahas tentang proses kerja pembersih panel. Di sini sensor cahaya. Proses pembersihan panel ini akan bekerja apabila sensor cahaya mendeteksi cahaya lebih dari 400 lux dan sensor tegangan yang ada dalam panel mendeteksi tegangan di bawah 15 volt, dan sensor DHT yang ada di bawah panel surya ini mendeteksi temperatur di bawah 30 derajat, maka otomatis panel ini terhalangi atau kotor. Proses pembersihan panel ini akan bekerja apabila sensor tegangan mendeteksi tegangan kurang dari 15 volt. Maka secara otomatis proses pembersihan panel ini akan bekerja dengan menggunakan dua limit switch, yaitu limit switch batas bawah dan limit switch batas atas. Apabila proses pembersihan otomatis panel ini bekerja, maka motornya akan bergerak, maka motor dan wiper ini akan bergerak sampai batas bawah, sampai mengenai limit switch. Jika limit switch ini tersentuh oleh wiper, maka wiper ini akan memberikan sinyal pada SP32. Pada saat wiper menyentuh limit switch batas bawah, maka limit switch akan mengirim sinyal ke SP32, dan pada saat SP32 menerima sinyal dari limit switch batas bawah, maka secara otomatis motor akan dinonaktifkan, dan bersama dengan itu konfigurasi motor diatur untuk membalik putaran, di mana proses selanjutnya motor bergerak di atas permukaan panel surya. Dan untuk menghentikan proses pembersihan, bagian pembersih adalah limit switch batas atas. Jika tegangan panel surya belum melebihi 15 volt, maka secara otomatis proses pembersih ini akan bekerja terus-menerus sampai sensor tegangan mendeteksi tegangan di atas 15 volt. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem monitoring yang berhubungan dengan tegangan keluaran, arus beban, kemudian informasi daya yang dipakai, kWh yang dipakai, serta berapa rupiah biaya listrik, yang semua datanya ini akan didapat dari PZM. Selanjutnya melakukan pengontrolan terhadap sistem PLTS yang dimana berhubungan dengan kondisi beban listrik, dimana bagian pengontrolannya yaitu pada lampu 1, lampu 2, stop kontak 1 dan stop kontak 2. Untuk contohnya pada lampu 1, jika lampu 1 dinyalakan, kita dapat mengontrol dari jarak jauh karena adanya perubahan arus yang kita dapat lihat dari aplikasi.
Artinya jika terjadi perubahan arus, lampu menyala. Jika lampu satunya kita putar dan posisinya menyala tetapi tidak ada arus, maka lampu dalam kondisi mati atau tidak terpasang dengan benar ataupun rusak. Begitu juga dengan lampu 2. Jika lampu 2 kita nyalakan, maka dia akan terjadi perubahan arus, yaitu artinya lampunya menyala, dan jika kita putar tidak ada arus yang terpakai, maka lampu dalam kondisi mati atau rusak. Selanjutnya pada stop kontak 1, jika stop kontak 1 kita nyalakan, maka dia akan melakukan pengisian. Dan jika kita lihat dari perubahan arus, maka artinya stop kontak 1 menyala. Jika kita mencabutnya, bisa kita lihat tidak ada perubahan arus, berarti stop kontak tidak melakukan pengisian. Begitu juga dengan stop kontak 2. Jika kita menyalakan stop kontak 2, maka dia akan mengisi, dan jika kita mencabut, tidak terjadinya perubahan arus.